warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan metode SDLC dengan model waterfall. SDLC atau Software Development Life Cycle adalah kerangka kerja terstruktur yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak berkualitas tinggi. Model waterfall adalah salah satu model SDLC yang paling umum, dikenal karena pendekatannya yang linear dan berurutan. Model ini membagi proses pengembangan menjadi tahap-tahap yang berbeda, di mana setiap tahap harus selesai sebelum tahap berikutnya dimulai. Pengenalan SDLC. 1. Perencanaan. Tahap pertama dalam SDLC di mana tim pengembangan menentukan tujuan, ruang lingkup, dan persyaratan proyek. Ini melibatkan analisis kebutuhan pengguna, identifikasi risiko, dan perencanaan sumber daya. 2. Desain sistem. Tahap desain melibatkan pembuatan rancangan arsitektur, antarmuka pengguna, dan basis data perangkat lunak. Tim mengembangkan diagram dan spesifikasi desain yang akan membantu proses pengembangan. 3. Pengujian. Perangkat lunak diuji secara menyeluruh untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug, kesalahan, dan ketidaksesuaian dengan persyaratan. Tes ini dapat dilakukan dengan tim pengembang atau penguji khusus. 4. Analisis kebutuhan. Dalam tahap ini, tim menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan pengguna secara detail. Mereka mengidentifikasi fitur-fitur yang diperlukan, fungsionalitas, dan batasan perangkat lunak. 5. Implementasi. Di tahap ini, tim pengembang menulis kode sumber perangkat lunak sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Mereka menguji dan memperbaiki kode untuk memastikannya sesuai dengan spesifikasi. 6. Implementasi dan pemeliharaan. Setelah perangkat lunak lolos pengujian, tahap ini melibatkan peluncuran perangkat lunak kepada pengguna akhir. Setelah peluncuran, tim pengembangan terus memantau dan memelihara perangkat lunak, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan fungsionalitas. Tahap analisis kebutuhan. 1. Pengumpulan kebutuhan. Tim mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti pengguna, dokumen, dan sistem yang ada. Metode pengumpulan termasuk wawancara, survei, observasi, dan analisis dokumen. 2. Analisis kebutuhan. Tim menganalisis kebutuhan yang dikumpulkan, mengidentifikasi ketergantungan, konflik, dan ambiguitas. Mereka menyusun dan mendokumentasikan kebutuhan dalam format yang terstruktur dan mudah dipahami. 3. Validasi kebutuhan. Tim memvalidasi kebutuhan yang telah dianalisis dengan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa kebutuhan terpenuhi dan dipahami dengan benar. Mereka melakukan presentasi, tinjauan, dan diskusi untuk mendapatkan persetujuan. Tahap desain sistem. Yang pertama, desain arsitektur. Tim menentukan struktur dan komponen utama perangkat lunak, termasuk database, server, dan antarmuka pengguna. Mereka mengidentifikasi teknologi dan platform yang akan digunakan. Dan yang kedua, desain antarmuka pengguna. Tim merancang antarmuka pengguna perangkat lunak, termasuk tampilan, tata letak, navigasi, dan elemen interaktif lainnya. Mereka fokus pada pengalaman pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Dan yang ketiga, desain basis data. Tim merancang database perangkat lunak, termasuk skema database, tabel, kolom, dan hubungan antar tabel. Mereka memastikan bahwa database efisien, terstruktur dengan baik, dan sesuai dengan kebutuhan data. Dan yang keenam, tahap implementasi. Pemrograman. Tim pengembang menulis kode sumber perangkat lunak sesuai dengan desain yang telah disetujui. Mereka menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai dan mengikuti standar pengkodean yang ditentukan. Yang kedua, pengujian unit. Setiap modul kode diuji secara terpisah untuk memastikan fungsionalitasnya sesuai dengan desain. Tes ini dilakukan oleh pengembang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan pada tingkat modul. Yang ketiga, integrasi. Modul kode yang
telah diuji, unit diintegrasikan untuk membentuk sistem lengkap. Tim menguji interaksi antar modul dan memastikan bahwa sistem bekerja secara keseluruhan. Yang ketujuh, tahap pengujian. Jenis pengujian yang pertama yaitu pengujian fungsional. Menguji fungsionalitas perangkat lunak untuk memastikan bahwa setiap fitur berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Pengujian performa, menguji kemampuan perangkat lunak dalam menangani beban kerja dan kinerja dalam kondisi sebenarnya. Pengujian keamanan, menguji keamanan perangkat lunak untuk memastikan bahwa data pengguna terlindungi dari akses yang tidak sah dan ancaman keamanan. Pengujian penerimaan pengguna, menguji perangkat lunak oleh pengguna akhir untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Kemudian ada tahap implementasi dan pemeliharaan. Pada tahap ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada peluncuran. Perangkat lunak yang telah diuji dan disetujui diimplementasikan ke lingkungan produksi. Ini bisa melibatkan instalasi, konfigurasi, dan migrasi data dari sistem yang ada. Yang kedua itu ada dukungan. Tim pengembangan menyediakan dukungan teknis kepada pengguna akhir untuk membantu mereka menggunakan perangkat lunak dan menyelesaikan masalah yang mungkin mereka hadapi. Ini dapat melibatkan dokumentasi, FAQ, forum, dan layanan dukungan langsung. Dan yang ketiga ada pembaruan dan perbaikan. Perangkat lunak terus diperbarui dengan pembaruan, perbaikan, dan fitur baru untuk meningkatkan fungsionalitas, mengatasi masalah keamanan, dan memenuhi permintaan pengguna. Kemudian ada etika dalam pengembangan perangkat lunak. Pada bagian ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kejujuran. Pengembangan harus jujur dalam dokumentasi, spesifikasi, dan komunikasi tentang perangkat lunak mereka. Mereka harus menghindari manipulasi atau penipuan. Yang kedua, ada integritas. Pengembangan harus mempertahankan integritas profesional dengan bertindak sesuai dengan standar etika dan hukum. Mereka harus menghindari perilaku yang merugikan atau tidak etis. Yang ketiga, ada respect. Pengembangan harus menghargai hak-hak privasi pengguna dan menghindari pengembangan perangkat lunak yang merugikan atau eksploitatif. Mereka harus menghormati hak cipta dan properti intelektual. Dan yang terakhir ada tanggung jawab. Pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas, keamanan, dan dampak perangkat lunak yang mereka kembangkan. Mereka harus berusaha untuk mengembangkan perangkat lunak yang bermanfaat dan etis. Yang terakhir ada prinsip-prinsip etika profesi. Pada prinsip-prinsip ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kode etik. Pengembang harus mematuhi kode etik profesional yang berlaku di bidang mereka. Kode etik ini memberikan panduan tentang perilaku yang etis dan tidak etis dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ada transparansi. Pengembang harus transparan tentang proses pengembangan, spesifikasi, dan batasan perangkat lunak mereka. Mereka harus terbuka tentang potensi resiko dan dampak negatif yang mungkin terjadi. Yang ketiga ada keadilan. Pengembang harus adil dalam penanganan data pengguna, akses, dan privasi. Mereka harus menghindari diskriminasi atau bias dalam pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir ada kemanusiaan. Pengembang harus berusaha untuk mengembangkan perangkat lunak yang bermanfaat bagi masyarakat dan meminimalkan dampak negatif. Mereka harus memprioritaskan kesejahteraan dan keamanan pengguna. Untuk terakhir kali ada kesimpulan dan penutup. Model waterfall SDLC adalah pendekatan terstruktur yang efektif untuk mengembangkan perangkat lunak. Tahap-tahapnya yang berbeda dari perencanaan hingga pemeliharaan, memastikan kualitas perangkat lunak dan manajemen risiko yang lebih baik. Etika profesional sangat penting dalam mengembangkan perangkat lunak, dan pengembang harus mematuhi prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, respect, dan tanggung jawab.